Halo pemirsa, hari ini saya akan mengulas tentang analisa angka lahir Sarwenda untuk tahun 2026, 2027, sama 2028. Sarwenda, angka lahirnya 29 Agustus 1989. Dari tanggal lahirnya bisa diketahui kalau dia dalam hidupnya akan menghadapi tekanan, dihakimi, difitnah, ditekan, dibully. Kemudian dia merasa kenapa saya diperlakukan seperti ini. Dia menuntut keadilan di situ. Merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Dan di angka 8-nya, angka Agustusnya ada simbol strength, kekuatan, di mana dia berusaha kuat, berusaha mencari gimana caranya saya hidup bertahan dengan situasi kondisi yang seperti ini. Walaupun dalam hatinya kecil, hati kecilnya dia merasa, kenapa ya Tuhan saya diperlakukan seperti ini. Nah, dari angka tahunnya bisa diartikan kemudian dengan situasi kehidupan yang seperti ini, pada akhirnya dia merenung ke dalam dan dia lebih suka menepi dari masalah-masalah tersebut untuk menyembuhkan luka batinnya. Nah, setiap angka lahir ada tema-tema kehidupannya yang bisa diketahui dan bisa dianalisa, teman-teman. Seperti Sarwenda ini tadi, ada penghakiman, ada pembulian, ada penekanan di dalam hidupnya. Sekalipun kalau kita lihat Sarwenda dalam hidupnya, dia lebih cenderung diem menghadapi masalah. Hanya saja kemarin itu dia keceplosan. Mungkin sudah semakin lamanya dia memendam perasaan tertekan karena dia keceplosan ngomong yang seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan penghakiman. Sebenarnya penghakiman pada Sarwenda ini tidak saat itu saja. Dia dulu juga difitnah saat kabarnya, gosipnya difitnah dengan unyu. Dan dia diam saja. Kemudian juga ada fitnahan bahwa anak-anaknya hasil dengan orang lain. Dia juga diam aja. Dan saat ini keceplosan ngomong, akhirnya dia mendapatkan penghakiman dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena memang dari angka lahirnya udah tertulis bahwa dia akan menghadapi atau ada potensi menghadapi hal-hal yang semacam itu. Nah, tergantung maukah kalian yang memiliki akal sehat dan tubuh dan jari-jari ini menjadikan alat untuk sebagai menghujat Sarwenda? Kalau saya nggak mau, itu hanya nambah karma. Karena Tuhan itu melahirkan kita sebelum mengenal agama, sebelum mengenal pendidikan baik dan buruk, Tuhan itu sudah menyertai di dalam tubuh kita ini otak sejak lahir, ya. Untuk apa? Untuk berpikir apa yang harus kita lakukan saat ada hal-hal yang bisa memicu kita melakukan perbuatan yang salah. Kalau kalian menyadari ini, tentu kalian sayang sekali sampai menghujat, membuli, menfitnah dan lain sebagainya, sekalipun memang di angka lahir Sarwenda ada potensi dia mengalami hal itu. Tapi jangan sampai diri kita dijadikan alat untuk melakukan seperti itu. Itu nambahi karma pada diri kita, ya. Kemudian teman-teman, Sarwenda di sio ular tanah di lepet 1. Kelihatannya tenang orangnya, tapi dalamnya kadang-kadang juga ada pergolakan batin. Jadi dia menyimpan rahasia, pandai sekali. Dan Sarwenda ini di lepet 1 orangnya tertutup. Juga egonya tinggi. Tinggal dirinya sendiri dengan ego yang tinggi ini, mampukah dia untuk menekan egonya? Ego yang tinggi ini biasanya orangnya minta menang sendiri. Tidak bisa kerja tim. Segalanya harus diatur oleh dia. Semuanya harus nurut kepada dia. Salah satu ciri-cirinya ya seperti itu. Nah, ciri-ciri seperti ini ketika seseorang yang di lepet 1, bukan Sarwenda saja ya, seluruh lepet 1, ketika menyadari ada karakter-karakter yang seperti itu, tentunya harus bisa diminimalkan. Nah, dimanfaatkan juga
yang pada hal yang positif, karena di lepet 1 ini seseorang memiliki jiwa leadernya itu luar biasa. Dia bisa memiliki perusahaan karena memiliki jiwa pendobrak, tidak kenal putus asa, tahan banting dan lain sebagainya. Makanya kalau orang bilang Sarwenda ini lemah, tidak, kuat orang ini. Dari lepetnya dia kuat sekali dan dia juga pandai mengatur strategi. Nah, di tahun 2026 di personal number-nya ada angka 2. Ini juga pernah saya ulas ya. Angka 2 itu apa? Angka komunikasi. Di mana komunikasinya bisa mendatangkan cuan, kerjasama, rezeki, atau juga bisa mendatangkan kayak salah paham, fitnah, penghujatan dan lain sebagainya jika komunikasinya ini salah. Nah, ini sudah terjadi pada Sarwenda. Karena dia nyeletuk ngomong seperti itu, pada akhirnya dia menghadapi penghujatan, penghakiman. Nah, penghujatan, penghakiman sebagai seorang publik figur tentunya imbasnya sangat terasa dalam kehidupan dan dalam karirnya ke depannya. Tentunya yang menghujat ini adalah para netizen. Nah, tinggal, sekali lagi saya ngomong, tinggal netizen ini kalau orangnya kurang ada kesadaran, dia akan terpancing, terprovokasi ikut-ikutan menghujat. Tapi kalau orang punya kesadaran yang tinggi, dia sebelum menghujat itu berpikir dulu, saya menghujat, untungnya apa? Hanya nambahi karma buruk. Memang apa yang dikatakan Sarwenda itu tidak pantas ya. Tapi kalau kita membalasnya dengan menghujatnya, dengan memakinya, apa bedanya jadinya? Juga akan nambahi karma buruk. Jadi sebelum melakukan sebuah kegiatan, aktivitas, dipikir dulu, ditimbang-timbang antara akal sehat dan hati nurani. Karena akal itu adalah raja di dalam tubuh kita. Pikiran adalah raja di dalam tubuh kita yang akan menuntun kamu akan ngelakuin apa, kamu akan ngelakuin apa, baik dan buruknya. Itu juga atas pemikiran-pemikiran kita, ya. Jadi tahun 2026 ini ujian dari Sarwenda adalah ujian kesabaran. Dan sepertinya Sarwenda nggak lolos di ujian ini. Makanya dia sampai keceplosan itu. Dan itu akan berimbas di tahun-tahun ke depannya. Jadi sekalipun Sarwenda sudah minta maaf ya, tapi imbasnya akan masih kerasa di tahun 2027. Apalagi di tahun 2027 ini energinya bentrok dengan sionya Sarwenda. Tahun 2027 kambing api, sio Sarwenda, sio ular. Memang situasinya perseteruan dengan Ruben agak mereda, tapi dampak yang dia rasakan akan terasa di tahun 2027. Makanya untuk Sarwenda, sebelum kita menginjak di tahun 2027, simpan energimu. Jangan kamu habis-habiskan di tahun 2026. Dengan apa? Ya dengan kesabaran, dengan mengalah. Toh mengalah bukan berarti kalah, ya toh. Tuhan semesta alam akan melihat salah dan benar dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata netizen, bukan dari kacamata manusia. Kalau kacamata manusia masih bisa kelilipan, tapi kalau kacamata Tuhan semesta alam akan bisa menilai dengan sebaik-baiknya. Yakinlah, kalau kamu memang baik, pasti akan mengunduh karma baik. Walaupun karma baikmu tidak diunduh di tahun ini, di tahun depan, bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang. Hukum karma pasti berlaku, tebar tuai juga pasti berlaku, ya toh. Kemudian inti dari 2026 ini, energimu harus disimpan, harus dihemat. Karena tahun 2026 ini akan merembet di tahun 2027 dampaknya. Kalau kamu masih bersikukuh dengan pendirianmu yang merasa kamu benar, ya, itu malah membuat kamu akan terbakar.
Jadi ikuti saja alur dari energi semesta ini, yaitu tahun 2026 kamu mengalah. Nggak usah diladeni, diem saja. Sekalipun kamu dihujat model kayak apa, diem saja, serahkan pada kuasa ilahi. Betul? Nah, jadi tahun 2026 turunkan ego. Kemudian simpan energimu untuk tahun 2027. Mengalah bukan berarti kalah. Selanjutnya, tahun 2027 ini tahun kambing api. Kalau tahun 2026 di personal tahunnya di angka 2 komunikasi. Tahun 2027 personalnya di angka 3. Angka 3 ini angka kreativitas, angka gampang emosi, angka gampang berubah-ubah pendiriannya, moodnya, dan lain sebagainya. Dan di sini energinya tabrakan dengan energi ular. Makanya saya kan bilang wanti-wanti, energimu jangan kamu habis-habiskan di tahun 2026. Karena tahun 2027 inilah yang penting yang harus kamu hadapi di sini. Jadi tahun 2027 ini energinya tabrakan dengan sionya Sarwenda. Dari masalah kerjaan, dari nama baik yang bisa goyah, gampang runtuh, dan lain sebagainya. Jadi saya wanti-wanti untuk Sarwenda, hati-hati dalam berkata-kata, baik di tahun 2026 maupun di tahun 2027. Baiknya diam. Dikatain model apapun sekalipun hatimu sakit, lebih baik diam. Kediamanmu pasrahkan pada Tuhan, biarlah alam yang bekerja, Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Itu pesan saya, karena energinya tabrakan, dan tabrakan ini tentunya akan berimbas pada kehidupan Sarwenda. Misalnya pekerjaannya turun, pamornya turun, nama baiknya turun, dan lain sebagainya. Keuangannya juga ada potensi bocor, dan juga ada potensi orang dekat yang berbalik arah, yang dulunya mendukung Sarwenda kemudian berbalik arah menyerang Sarwenda. Jadi tahun 2027 ini ada saja masalah-masalah yang dihadapi Sarwenda yang membuat pekerjaannya menjadi turun, nama baiknya turun, pamornya turun, keuangannya juga bocor. Ya, ini masih analisa ya teman-teman. Analisa ini jadikan sebagai rambu-rambu, kayak rambu-rambu lalu lintas. Misalnya di sana ada jurang, dikasih rambu jalan berkelok-kelok biar hati-hati. Demikian juga dengan adanya analisa ini, ketika Sarwenda berhati-hati, analisa-analisa ini bisa saja terlewati dengan baik. Nah, terlewati dengan baik ini yang pertama karena dia hati-hati. Yang kedua karena karma baiknya yang lebih besar, yang bisa menopang sehingga resiko dari tabrakan ini tidak begitu terasa berat. Jadi menanam karma baik itu sangat penting. Saat kita jatuh, saat kita roda berputar di bawah, ada saja yang akan mengangkat kita, ada saja yang akan membantu kita. Karena roda kehidupan itu kan selalu berputar. Jangan bangga ketika di atas, karena akan ada waktunya kamu turun ke bawah, ya kan? Makanya jangan sombong jadi orang, juga jangan menghujat, menghakimi. Ada kalanya nanti kamu juga akan mendapatkan karma penghujatan seperti apa yang kamu lakukan pada Sarwenda. Hidup itu tempat tuai soalnya ya. Kemudian tahun 2027 kamu juga harus kuat, karena kamu akan menjadi tulang punggung. Segala sesuatunya kamu pikul sendiri. Mungkin kamu gak sabar, udah daripada ribet ngurusin si ono dan si ini, sudahlah saya tanggung sendiri saja. Memang kamu gak mau ribet, tapi itu juga akan membuat hidupmu menjadi sangat terbebani. Karena apa-apa harus kamu pikul. Jadi harus berbagi tanggung jawab. Dan untuk teman-teman yang sudah menghujat, yang konon kabarnya uang 200 juta dalam sebulan itu kebanyakan. Yang pertama, kenapa Ruben mau tanda tangan kala itu kalau kebanyakan?
Yang kedua, saya sudah ngecek tadi di Google, tapi versi Google ya, SPP biaya per bulan di sekolah internasional berapa? Apalagi ada anak 2 yang sekolah di sana. Jadi kalau saya rasa uang 200 berapa itu lebih ke arah biaya pendidikan anak-anaknya. Biaya SPP bulanannya, juga biaya ngeles dan lain sebagainya. Lebih ke arah sana. Dan andai kata Ruben saat ini kan bisa dibilang Ruben dalam kondisi ekonomi yang terpuruk ya toh. Harusnya ngomonglah pada Sarwenda. Ekonomi saya saat ini sedang begini, saya masih belum bisa mencukupi yang 200 JT itu tiap bulan. Tolong dong dimengerti. Pasti akan ada rundingan-rundingan yang bisa meminimalkan pertengkaran ini. Jangan mengada-ngada sing anak yang gak bisa ditemui, dipersulit dan lain sebagainya. Jangan begitu. Itu kurang bagus ya. Kita jujur saja, kalau memang ekonomi kurang baik ya jujur saja pada Sarwenda sehingga dicari jalan keluarnya. Itu lebih bagus daripada berdrama. Kemudian teman-teman, tahun 2027 ini juga tahun penghakiman buat Sarwenda. Apapun yang dilakukan Sarwenda tampak salah. Jangankan tahun 2027, tahun sekarang saja sudah begitu. Apapun yang dilakukan Sarwenda salah di mata orang lain. Dan reputasinya juga menghadapi penurunan. Sarannya, jangan terlalu banyak ngomong. Lebih baik diam. Terus, kalau salah segera lakukan minta maaf. Dan beresi masalah-masalah yang sudah ada, pelan-pelan diberesi. Kemudian tahun 2028 baru Sarwenda ini akan ada perbaikan. Ibaratnya tahun 2027 dia di bawah, tahun 2028 dia sudah bergulir ke samping. Jadi sudah agak bisa bernafas dengan lega. Dan tahun 2028 personal tahunnya adalah angka 4. Angka 4 itu angka perencanaan, angka membangun. Jadi membenahi apa-apa yang sudah porak-poranda. Nah, untuk Sarwenda kuat ya, harus kuat di sini. Kalau karma baikmu banyak, pasti ada saja yang akan bantu, ada saja yang akan menolongmu. Memang yang namanya tahun itu kan selalu berputar. Tidak selalu seseorang itu di atas, pasti ada ke samping, ada ke bawah dan lain sebagainya. Nah, selagi kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan sesuai dengan koridornya, ya, sesuai dengan menurutmu baik, pasti buah yang kamu tanam nanti akan berbuah baik. Jangan khawatir itu mungkin tidak tumbuh atau tidak berbuah di tahun 2027, bisa jadi berbuah di tahun-tahun berikutnya. Tadi tetap berbuat baik, tetap introspeksi diri, tetap menurunkan ego karena memang karmamu ini di karma ego ya. Jadi kamu katakanlah harga dirimu itu dihancurkan, terus nama baikmu dihancurkan, itu cobaan-cobaan yang memang harus kamu lalui. Jadi harus sabar dan sabar, jangan nelongso di sini. Nah, kita beralih ke tarotnya ya. Bagaimanakah situasi kondisi Sarwenda di tahun ini sampai tahun 2027 setelah dia menghadapi masalah-masalah yang sedang bergulir saat ini. Oh ya teman-teman, kalau analisanya kurang bagus bukan berarti saya benci Sarwenda. Kalau analisanya bagus bukan berarti saya dukung Sarwenda loh ya. Karena Sarwenda dengan Ruben ini masing-masing memiliki penggemar yang fanatik. Jadi saya bicara apa adanya di sini. Kalau baik ya saya bilang baik, kalau enggak ya saya bilang enggak. Kita kembali ke tarot ya. Apakah atau gini, imbas dari perkataan Sarwenda, apakah akan berdampak pada pekerjaannya dan bagaimanakah situasi pekerjaannya nanti?
berdampak pada pekerjaannya. Jadi kalau dulu Sarwenda bisa dibilang bagus kerjaannya, nge-live-nya bagus, tapi di sini dengan adanya situasi yang kemarin itu, dia harus berjuang, harus bisa bangkit kembali, menata kembali, dan disimbolkan orang ke Bali ini, orang jungkir Bali ini. Jadi untuk bisa memulihkan seperti yang kemarin-kemarin itu, dia harus berjuang keras. The Chariot, dia tetap semangat di sini untuk menggapai mimpinya. Ya harus semangat karena ada 2 anak yang biayanya harus ditanggung. Nah, kerjaan Sarwenda. The Sun, suatu hari nanti pasti akan bersinar kembali. Ada kebangkitan di sini walaupun juga tetap ada penghakiman. Karena orang benci itu kalau sudah melekat itu susah diobati, nggak bisa ngelihat kebaikan orang, yang dilihat adalah kesalahan dan kekurangannya. Kemudian satu kartu lagi untuk karir Sarwenda, 9 cangkir. Nah ini. Jadi teman-teman, kalau di angka lahir tadi analisanya kan tahun 2027 sangat berat untuk Sarwenda. Bisa dibilang tahun Sarwenda di bawah. Tahun reputasi hancur. Nama baik hancur, pekerjaan turun dan lain sebagainya, uang boyot dan lain sebagainya. Tapi di sini karena kerja keras Sarwenda walaupun bisa dibilang terpuruk, tapi dia tetap semangat berjuang. Dan pada akhirnya karirnya bisa membaik kembali nanti karena ada kebangkitan dia, juga karena masih banyak orang-orang yang berakal sehat di sini. Tidak serta-merta ikut menghujat. Ini ya. Jadi masih banyak orang-orang yang berempati kepada Sarwenda. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa beda dengan angka lahir? Nah, kalau angka lahir kan hitungannya kayak matematika ya. Jadi seperti itu runutannya. Tapi kalau ini ada kaitannya dengan karma baik yang dia lakukan. Karma baik yang dia lakukan pada akhirnya membuat energi di tahun 2027 yang bisa dibilang sangat-sangat kurang bagus sebenarnya. Tapi karena dia semangat, karena dia juga dukungan dari masyarakat juga, membuat kehidupan baik karirnya dan lain sebagainya bisa sedikit demi sedikit memulih. Nah ini makanya ada simbol matahari. Hari esok lebih baik lagi, juga ada kebangkitan di sini, juga ada daya tarik Sarwenda yang membuat orang-orang itu walaupun banyak penghujatan pada Sarwenda tetap sangat mendukung Sarwenda ini. Jadi seperti itu ya untuk karirnya. Dan jadi manusia itu memang nggak bisa selalu baik ya teman-teman. Baik saya maupun kalian pasti ada saja masalah yang dihadapi. Pasti memiliki sisi terlemah. Ada baik dan ada buruk, itu sudah selalu berdampingan di dalam diri manusia. Sifat baik, sifat buruk. Kalau kita menyadari hal itu, tentunya kita bisa agak-agak tidak ngegas ketika menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di luar sana. Karena apa? Karena kita selalu berpikir, aduh, diri kita ini juga pernah berbuat salah. Kenapa kita harus melakukan kesalahan pada orang lain? Karena diri kita juga nggak bener-bener banget, nggak suci-suci banget ya kan? Ada saja kesalahan dan kita lakukan baik sengaja dan tidak. Ketika kita menyadari hal itu, kita akan pikir-pikir kalau kita mau menyalahkan orang lain, mau menghakimi orang lain, ya, nggak suka boleh, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi ya janganlah menjadikan diri kita sebagai alat, tubuh kita sebagai alat untuk melakukan sebuah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang alat? Karena kita diberi akal sehat untuk bernalar. Tergantung pikiran kita mengarahkan kemana tubuh ini. Tergantung pikiran kita mengarahkan kemana jari-jari ini mengetik, ya kan? Jadi jangan jadikan tubuh kita sebagai alat untuk menyerang seseorang.
untuk menghakimi seseorang. Kalau nggak suka ya udah, leremkan pikiran, nggak usah dilihat kayak gitu.